Eko, ini ramai lagi nih Bang, tentang preman lagi yang dibahas. Kemarin ada di TV Bang Mas Roni dengan Siagia bicara, mungkin Abang sudah mendengar seperti apa yang mengerucut kok jadi membubarkan segala macam. Seperti apa Bang melihat ini? Statement saya tidak berubah ya. Jadi untuk membubarkan suatu ormas itu tidak mudah dan tidak gampang. Semua ada regulasi yang mengatur semuanya itu. Jadi kalaupun ada anggota dewan dan ada advokat yang berbicara tentang pembubaran ormas, dia harus tahu bahwa ada langkah-langkah yang harus dilalui baru bisa membubarkan ormas itu. Kecuali dia menentang Undang-Undang Dasar 1945, mengkhianati Pancasila, kemudian anti NKRI, ada unsur-unsur komunis di dalamnya. Ini kalau di dalam ormas itu organisasi massa, saya mau beritahu gini, TNI Polri saja yang manajemennya sudah tersusun rapi dari tahun ke tahun dan sejak NKRI ini berdiri, TNI Polri itu sudah manajemen yang terlalu rapi. Itu saja masih ada oknum-oknumnya yang melanggar. Masih ada yang narkoba, masih ada yang ranmor, masih ada oknum-oknum, masih ada. Itu TNI Polri loh, yang begitu ketat, sistemnya sudah canggih luar biasa. Itu saja masih ada pelanggaran. Nah, bagaimana dengan ormas ini? Ya kan? Jadi nggak mungkin lah. Contoh, ketika Pak Freddy Sambo berbuat kesalahan, ya kan? Atau si Teddy Minahasa berbuat kesalahan divonis seumur hidup, kan nggak mungkin satu Polri kita suruh bubarkan. Begitupun dengan ormas. Kalau anggotanya yang nakal, ya anggotanya itu yang ditindak tegas lah. Sampai kepada pemecatan dan pencabutan KTA. Tapi untuk membubarkan ormasnya sendiri, wah itu nggak semudah dan segampang itu. Karena pada saat waktu dia mendaftar juga, dia mendaftar sebagai ormas, itu kan diseleksi. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, masuk ke Mendagri, masuk ke Menkumham. Nah, kalau seandainya dilihat bahwa di anggaran dasar rumah tangga, di anggaran dasar rumah tangga diperbolehkan mencuri, diperbolehkan memeras, diperbolehkan menghancurkan mobil polisi, diperbolehkan menyegel perusahaan, saya yakin pasti tidak dikasih izin oleh Menkumham maupun Depdagri. Oke. Si ormas ini kan ada di dua ya Bang. Dalam artian ini, satu yang punya akta ADART itu di bawah langsung kementerian ya kan Bang. Dan satu lagi di Kes Bangpol ya. Kes Bangpol ya. Oke. Untuk GRIP sendiri ini kan kalau udah ada akte ADART segala macam, ini kan tidak mudah ya Bang untuk dibubarkan. Oh iya, untuk GRIP nggak gampang, nggak segampang yang orang-orang teriak. Apalagi Anda seorang anggota dewan, terus Anda seorang advokat, Anda seorang praktisi, main teriak-teriak bubarkan GRIP. Emang gampang bubarkan GRIP itu dengan anggotanya yang jutaan itu. 1-2 orang punya perbuatan, terus kamu menganggap bahwa seluruh GRIP itu bersalah. Enggak seperti itu. Nah, Pak, kalau Abang lihat gak sih ini sudah ditunggangi politik dan yang lain? Saya kira begitu. Ada konflik kepentingan di sini. Jadi kita lihat bahwa kayak kemarin ya, saya lihat di Metro TV kan ada 2 narasumber itu. Harusnya ada penyeimbang. Nggak hanya cuma ada advokat, ada anggota DPR RI. Coba kalau bisa itu ada penyeimbang supaya bisa sama-sama kita mengkonfrontir di depan masyarakat. Kalau cuma sebelah aja begitu, saya kira nggak fair. Jadi ini juga masukan untuk Metro TV. Besok-besok jangan seperti itu. Harus panggil dari pihak GRIP-nya juga, sehingga ada klarifikasi, ada konfrontir di situ. Pak, apa nggak sih memang ini ada tendensi tertentu terhadap Hercules atau GRIP sendiri Bang, bahwa memang sesuatu yang
apa ya, mengancam? Saya lihat bahwa benar-benar ya dari pandangan saya sebagai seorang praktisi hukum ada tendensius yang luar biasa. Ini ada pesanan yang disampaikan melalui anggota dewan, melalui praktisi hukum ini, advokat-advokat rekan-rekan saya yang berangkat ke DPR RI itu. Nah, sehingga kalau patut diduga memang ada titipan, ada konflik kepentingan di sini. Kenapa? Buktinya di Metro TV cuma 2 orang itu aja yang berbicara. Dari pihak GRIP nggak dipanggil. Mengerucutnya bang, pada akhirnya mengerucutnya bahwa memang ini kalau abang lihat ya pada sudut pandang abang mengerucutnya bahwa ini akan ke 08 nggak sih bang? Bahwa memang ada konflik bahwa ingin menggeser atau apa? Melihat ke sana nggak sih arahnya? Saya duga sih begitu. Mereka kan menembak Pak Hercules ini kan bukan siapa-siapa sebetulnya. Jadi sengaja mereka mau hajar Pak Hercules, tujuannya ke yang lain. Tujuannya ke yang lebih tinggi lagi, ya kan? Jadi janganlah mengganggu stabilitas negara ini. Biarlah kalau Pak Prabowo dan Gibran sudah dipilih secara konstitusi, biarkanlah mereka memimpin negara ini. Kita legowo aja, nggak usah sakit hati, nggak usah panas hati, lalu mau menyerang sana sini membuat kegaduhan di republik ini. Kita nggak usah cari kerjaan itu sudah banyak. Mari kita perbaiki bangsa ini aja kan, sambil kita nyari uang. Kerja itu sudah terlalu banyak, jadi kita cari uang aja, nggak usah bikin gaduh di negara ini. Mari kita dukung pemerintahan yang sah, supaya apa yang menjadi cita-cita daripada bangsa negara Indonesia melalui pemerintahan yang baru ini, yaitu menuju masyarakat yang adil makmur, sejahtera spiritual material, maupun menuju Indonesia emas. Bang, mungkin terakhir bang dari saya bang, apa sih bang yang harus dilakukan oleh Hercules sendiri? Kan kayaknya serba salah nih, mau membela diri nanti diserang lagi. Mungkin dari kacamata abang seperti apa yang harus dilakukan dari seorang Hercules? Bagi saya Pak Haji Hercules ini nggak usah jawab-jawab, nggak usah balas-balas mereka, dan biarlah GRIP ini membenahi diri juga. Saya pikir bagus juga. Saya bersyukur ada juga koreksi dari, ada kritisi-kritisi seperti gini, ada statement-statement yang membuat sehingga kita harus belajar dari semuanya ini dan kita memperbaiki GRIP sehingga kedepannya lebih baik lagi. Jadi saya merasa bahwa Pak Hercules nggak usah jawab-jawab orang-orang yang nggak jelas inilah, orang-orang toksik, orang-orang yang mau pansos, orang-orang yang mau cari muka, orang-orang yang mau coba menghancurkan NKRI ini. Tapi kalau mungkin yang jadi bola panas nggak sih bang kalau ini ada pemberitaan sana sini begitu, mereka berkomentar gitu? Iya, zaman digital ini, zaman medsos ini, banyak orang mau cari panggung, banyak orang mau terkenal, sehingga ini digoreng terus, sehingga nggak ada habis-habisnya. Nah makanya saya bilang, Ketum Pak Haji Hercules nggak usah jawab-jawab mereka. Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang penting GRIP tetap maju. Oke, bang, buat para pembenci mau Pak Hercules atau GRIP yang merasa bisa membubarkan semuanya, buat para pembenci ya bang, pesan apa sampai sih bang untuk mereka yang nggak kenal ya, yang nggak tahu sesungguhnya, tapi karena hanya sepihak mendengar itu segala macam gitu bang. Bagi pembenci Pak Haji Hercules, Anda ini tak kenal maka kata saya. Coba datang, diskusi dengan beliau. Beliau orang itu komunikatif, beliau itu rendah hati, low profile. Coba datang, diskusi dengan beliau, datang ke rumah atau datang ke kantor GRIP, coba bicara, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan saya mau sampaikan bahwa kita semua ini kan anak bangsa. Kita satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Terus kenapa kita mesti harus ribut-ribut saling menyerang satu dengan yang lain? Marilah kita bergandengan tangan, bersatu hati, mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini, agar supaya ke depannya bangsa ini lebih baik lagi. Sehingga apa yang dicita-citakan tadi, yaitu menuju Indonesia emas itu
akan segera tercapai dan terwujud. Saya kira itu. Menurut Abang, Pak Prabowo mungkin harus turun tangan juga masih Bang, untuk ini kan sudah menjadi berita nasional dan ramai gitu. Kalau saya pikir si Pak Presiden nggak usah turun tangan. Kenapa dia? Untuk apa dia punya menteri-menteri? Untuk apa ada kabin? Untuk apa ada Kapolri? Untuk apa ada Panglima TNI? Untuk apa ada menteri-menterinya? Ada Menko Polhukam segala macam. Ya biarlah pembantu-pembantunya itu yang bekerja untuk menyelesaikan semuanya ini. Ada juga kan anggota-anggota dewan juga yang bisa menyelesaikan masalah ini. Saya kira itu ya. Oke.